Bersyukur pada Tuhan kalau hari ini kita sekali lagi diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tadi ketika kita mau masuk ke sini, Pak Ferry sempat cerita gitu ya Pak. Tadi ada bosnya itu kehilangan jam. Betul ya Pak Ferry? Bosnya kehilangan jam tangannya itu harganya 170 juta. 170 juta ya. Di tempat kerjaan itu pasti, kalau saya bayangin, itu pasti crowded. Pasti yang satu nuduh yang lain, yang satu nuduh yang lain. Bos saya bilang dia kehilangan jam tangan yang begitu mahal gitu ya. Saya tanya Pak Ferry, itu jam tangannya asli loh. Karena jam tangan itu ada sertifikatnya gitu. Saya bilang gila. Baru bayangin jam tangan saya mungkin cuma nggak ada apa-apanya gitu ya. 170 juta. Harganya, mereknya itu adalah merek Rolex gitu ya. Nah, Bapak Ibu tahu sekalian kalau Rolex itu mahalnya gitu aku. Dan katanya kalau nggak salah itu jam tangan kesayangan ya, jam tangan kesayangan. Dan pasti nggak enak lah ya suasana kantornya, pemiliknya mikirin itu di mana jam tangannya, hatinya ada di situ gitu ya. Aduh, nggak bisa tenang pokoknya. Sampai saya dengar ceritanya tadi. Beliau panggil polisi, Polda itu datang ke IT dan untuk interogasi karyawannya satu persatu. Dan ternyata yang mengambilnya adalah adik dari yang punya jam tangan tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau bisa dibayangkan dengan firman Tuhan yang hari ini disampaikan, saya berpikir Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ketika saya datang dan mendengar cerita ini. Oh, ternyata itu saya diingatkan bahwa jam tangan itu adalah harta mungkin kesayangan dia. Dan firman Tuhan katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nah, saya coba matchingkan, saya coba sambungkan. Maksudnya apa? Firman Tuhan hari ini kita semua diarahkan untuk mengingatkan hati kita supaya tertuju kepada Allah. Hati kita tertuju kepada Allah. Kira-kira kalau seandainya disambungkan dengan cerita yang barusan saja saya ceritakan, mungkin ada nggak yang bisa menyambungkan? Ada? Melalui cerita ini kita diingatkan, ketika harta kita berada, hati kita di situ berada. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ketika kita membuat Allah menjadi harta kita satu-satunya yang paling berharga, di situ harus kita ingat bahwa hati kita harus tertuju kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, di sini kita melihat ada satu cerita yang sangat menarik sekali. Tadi Bapak Ibu sekalian sudah membaca firman Tuhan melalui sebelumnya, itu cerita tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Selanjutnya lagi diceritakan bahwa Yesus berjalan di atas air. Tapi ada satu yang menarik ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini. Di sini saya membaca di ayat yang ke-20 dan 23. Saya dikasih ayatnya di situ dan saya baca dan saya pelajari. Di situ dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan apa yang dilakukan oleh Yesus di ayat 23 kita akan temukan di sini dikatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Saudara sekalian, seharusnya ketika kita membaca ayat ini, yang masuk logika kita adalah ini peristiwa terjadi ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu kalau di total kira-kira, kalau di situ firman Tuhan dikatakan itu
termasuk sama anak-anak. Belum lagi termasuk sama istrinya. Dan ada hal yang mengatakan kira-kira jumlah pada saat itu adalah kurang lebih 12.000 orang. Kalau Yesus sudah punya pengikut yang begitu besar, itu artinya Yesus punya peluang untuk menjadi orang yang terkenal. Kalau dia sudah terkenal dan kapanpun dia ingin memerintahkan orang-orang tersebut, pasti orang-orang tersebut melakukan. Bahkan dikatakan kalau kita lihat di situ orang-orang itu pada saat itu mereka ingin menjadikan Yesus itu menjadi seorang raja. Karena kenapa? Karena itu adalah cita-cita bangsa Israel pada saat itu. Mereka nggak perlu capek-capek lagi ya, keluar, bangun subuh-subuh, buat adonan, jualan, nggak perlu. Pada saat kondisi saat itu adalah orang Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Mereka mengharapkan sesuatu untuk dibebaskan dari perbudakan yang mereka rasakan pada saat itu. Capek. Selama ribuan tahun mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Dan mereka menantikan Mesias. Dan ketika terjadi peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, ini adalah satu peristiwa yang besar. Karena mereka mengharapkan Mesias yang akan datang adalah Mesias yang akan memberikan mereka kehidupan yang lain. Mereka tidak perlu capek-capek lagi. Oleh karena itu, saya pikir ini adalah satu kesempatan yang luar biasa yang Yesus punya dan menyatakan dirinya sebagai Raja untuk memimpin bangsa ini. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Di ayat 20 dan 23, di situ dikatakan sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu mendahulunya ke seberang. Sementara itu dia menyuruh orang banyak untuk pulang. Dia masuk dulu. Seharusnya terus dong ya, pimpin terus. Tapi yang dilakukan oleh Yesus tidak. Yang Yesus lakukan adalah menyuruh orang banyak itu untuk pulang. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau nanti Bapak Ibu pulang dan Bapak Ibu menemukan satu Alkitab New King James Version, di situ dikatakan kata yang dipakai oleh Yesus dan dipakai oleh Alkitab untuk menggambarkan kata sesudah itu Yesus segera, itu dipakai dengan kata constrained. Constrained ini menggambarkan satu situasi yang memaksa orang untuk pulang. Kalau di sini kan kita nggak kelihatan, di dalam bahasa Indonesia ini kita nggak kelihatan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata constrained, itu artinya mendesak. Itu artinya ada keinginan, ada desire, ada kehausan, ada kerinduan untuk segera melakukan apa? Alkitab katakan Yesus melakukan ini untuk berdoa. Saudara, dia menarik diri dari kesibukannya. Dia ingin terus mengarahkan hatinya kepada Allah dan terus terkoneksi erat dengan Allah, sehingga dia perlu melakukannya. Tapi yang dilakukan oleh murid-muridnya ketika Yesus mengatakan, kamu pergi deh, sekarang lu pergi deh, naik perahu, mendahului saya, jangan duluan ke seberang sana. Murid-muridnya berbeda yang dilakukan oleh Yesus. Yesus selalu ingin memikirkan Allah, hatinya selalu tertuju kepada Allah. Tetapi sangat disayangkan kalau kita melihat cerita selanjutnya yang dilakukan murid-murid Yesus justru bukan mengarahkan hatinya kepada Allah, tetapi murid-muridnya terlibat di dalam kesibukan yang bahkan dikatakan bisa melupakan Tuhan. Dari mana kita tahu? Dari peristiwa ketika Yesus
berjalan di atas air, dan kesibukan murid-muridnya membuat mereka lupa kalau mereka punya. Bahkan ketika perahu itu berjalan dan Yesus berjalan di atas air dengan angin kencang yang kacau balau, yang mengacaukan perahu mereka, mereka bilang itu hantu. Harusnya hati mereka berkata itu Tuhan, tetapi tidak. Justru mereka katakan itu hantu. Karena kepanikan mereka, kesibukan mereka, dan mereka tidak mengarahkan hati mereka kepada Allah. Ini yang membuat mereka kadang lupa bahwa mereka punya Tuhan. Dan ini adalah situasi yang sangat berbahaya buat kita sekalian. Ketika harusnya hati kita terus memandang Allah, hati kita tertuju kepada Allah, sehingga kesulitan yang ada tidak membuat kita melupakan Tuhan. Tapi sering ini yang terjadi pada diri kita. Kita arah hati kita kepada Allah, tetapi hati kita juga mengarah kepada Allah. Ini yang sering kali membuat kita sulit untuk mengingat Tuhan ada dalam setiap hidup. Sikap ini bertolak belakang seperti yang dimiliki Yesus. Yesus selalu ingin melihat Allah, sehingga ketika dunia berusaha untuk menjatuhkan dia, tetapi Yesus tidak jatuh. Kenapa? Karena Yesus terus mengarahkan hatinya kepada Allah. Ini adalah satu kunci yang diajarkan Yesus kepada kita. Yesus teladannya luar biasa. Ini teladan yang sangat baik sekali, contoh yang baik sekali. Karena ketika kita terus memandang Allah, kita terus mengarahkan hati kita kepada Allah dan menunjukkan hati kita kepada Allah, disitulah kita beroleh kekuatan untuk menghadapi dunia. Bapak Ibu saudara sekalian, Yesus bukan orang yang kebal terhadap ujian dan cobaan. Kita tahu di Matius 4, kita mengingat peristiwa ini, Yesus pernah satu kali dicobai oleh iblis. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia selalu terus mengarahkan hatinya kepada Allah. Sehingga walaupun Yesus dicobai, firman Tuhan yang lain katakan ia tidak berbuat dosa. Coba saja kalau dia dibayangkan ketika itu Yesus mencodorkan hatinya sedikit kepada keinginan dunia, pasti dia akan terjatuh dalam dosa. Tetapi firman Tuhan katakan hatinya terus kepada Allah dan tertuju kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, mengapa Yesus selalu punya keinginan untuk mengarahkan hatinya kepada Allah? Saya mencatat ada 3 hal. Yang pertama, Yesus dia tahu statusnya sebagai apa. Dia tahu status dia sebagai apa di dalam dunia ini. Status dia di dalam dunia ini adalah sebagai anak Allah. Oleh karena itu, sebagai anak Allah, dia harus terus terkoneksi dengan Allah. Bahkan sesibuk apapun, dia harus tetap mengarahkan hatinya kepada Allah. Karena dia tahu bahwa dirinya adalah anak Allah. Sebagai anak dan Bapa, sebagai anak kepada Allah, dia harus terus mengarahkan hatinya kepada Allah. Yang kedua yang saya catat adalah Yesus tahu pasti rencana Allah buat dirinya, sehingga keinginan dunia tidak menggoncang dia sedikit untuk mengarahkan hatinya kepada yang lain. Dia tahu ketika Yesus diutus ke dalam dunia, aku tahu aku harus melakukan apa. Aku tahu aku harus mengerjakan apa yang diinginkan Allah di dalam kehidupannya.
sehingga tidak sekalipun dia goncang dan mengarahkan hatinya kepada dunia. Dan yang ketiga, Yesus mau melakukan dan menjalani tujuan Allah di dalam kehidupan, sehingga dia tidak sedikit pun sombong. Dia tahu status dia sebagai anak Allah, sehingga saya tahu rencana apa yang Allah berikan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, dia mau melakukan tujuan Yesus dan tujuan Allah di dalam kehidupan. Bapak Ibu sekalian, ini yang perlu kita lakukan sebagai orang yang selalu ingin rindu untuk mengarahkan hati kita kepada Yesus, kepada Allah. 3 kunci ini yang perlu kita pegang. Yang pertama adalah kita tahu status kita siapa. Karena kita lupa di dalam dunia ini, sehingga kita sering kali tidak mengingat dan membuat diri kita sibuk dengan dunia, dan kita melupakan siapa saya dan tidak mengingat status saya sebagai apa. Tapi perlu dicek juga sama Bapak Ibu sekalian, betul nggak status kita itu sebagai apa? Kalau kita mengatakan kalau diri kita sebagai anak-anak Allah, yang perlu kita ingat adalah status saya adalah anak. Tapi kecuali kalau kita ragu, saya ini anak Allah, saya ini anak Allah atau anak setan. Kan gitu ya, ada 2. Kalau bukan anak Allah berarti anak saya mau mengatakan. Tapi kalau kita tahu status kita sebagai anak, itu artinya kita tahu kita punya kekuatan untuk mengarahkan hati kita kepada Allah, tidak kepada dunia. Karena kalau kita tahu kalau hati kita tidak terarah kepada Allah, sedikit saja melihat dunia ini sudah penuh dengan kesusahan. Dan itu sering kali membuat kita ragu, who am I? Siapa saya? Karena firman Tuhan jelas katanya, setiap orang yang mengaku percaya Yesus percaya pada Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak. Itu status kita. Pertama itu yang perlu kita ingat. Kita punya status sebagai anak. Yang kedua, kita tahu rencana Allah di dalam kehidupan kita. Rencana Allah dalam kehidupan kita adalah sebuah keselamatan yang sudah disediakan Allah bagi kita. Tujuan kita adalah bukan di dalam dunia yang fana ini. Tujuan kita bukan di dalam dunia yang sebentar lagi akan hancur ini, yaitu kekekalan. Ketika kita tahu kita akan menuju kekekalan, yaitu warisan yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anak-anak Allah adalah warisan kerajaan surga. Artinya kita tahu tujuan kita pasti ke sana. Rencana Allah pasti ke sana. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian sakit, pengennya sembuh, mau sampai berusaha cari dokter mana-mana pun, pasti tujuannya adalah sembuh. Bahkan sabar, saya waktu gimana aja lah, cari alternatif apalah. Bahkan kalau saya malam-malam nonton di Trans TV itu ngeri sekali ya. Mereka itu sampai ngantri hanya untuk datang paranormal, tujuannya cuma untuk sembuh. Tapi ada jaminan ketika Bapak Ibu sekalian sembuh, Bapak Ibu sekalian tidak sakit kan? Kita berusaha untuk kuliah setinggi-tingginya, tujuannya untuk sukses, menjadi kaya. Apa ada jaminan kekayaan tidak bisa membuat kita bahagia? Belum tentu. Oleh karena itu setiap kita harus tahu rencana besar Allah yang sudah disiapkan Allah, yaitu kekekalan, sehingga hati kita tidak tergurui oleh apapun juga.
Yang ketiga, kita bukan hanya tahu rencana Allah, tetapi kita mau melakukan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus, firman Tuhan katakan, kamu sudah ditebus dan dosamu sudah lunas dibayar. Apa yang harus kita lakukan? Menjalani rencana Allah dalam kehidupan kita. Ayo, rencana Allah adalah kawan. Saya tahu rencana Allah adalah surga. Kelakuan kita tidak harusnya adalah kelakuan orang-orang dunia yang seperti tidak mengenal Tuhan, memalukan. Kekristenan hancur bukan karena kita diserang oleh agama lain, tidak. Kalau kita mau bahkan katakan kekristenan semakin diserang akan semakin berdiri. Tetapi yang sangat disayangkan, kekristenan hancur itu karena orang-orang Kristen itu sendiri. Kalau beberapa waktu lalu kita mendengar berita di belahan dunia sana, di Eropa sana, gereja-gereja yang besar zaman dahulu yang begitu banyak jemaatnya sekarang kosong dan dijadikan masjid. Gereja yang besar yang punya gedung mewah itu di Eropa sana sekarang sudah menjadi diskotik. Prihatin. Karena apa? Karena mereka sebagai orang-orang Kristen tidak menjalani rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Hati mereka yang seharusnya tertuju kepada Allah, itu mereka tujukan kepada dunia dan mengatakan tidak ada Tuhan. Dan ini dimanfaatkan oleh orang-orang di seberang sana, saudara-saudara sepupu kita. Dan ketika mereka bawa masuk agama mereka ke sana, dan mereka melihat kok ada yang lain dari agama ini, dan kekristenan ditinggalkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kita sekali lagi diingatkan melalui renungan firman hari ini, sesibuk apapun diri kita, miliki waktu dengan Allah, miliki waktu untuk terus terkoneksi dengan Dia, miliki waktu untuk terus memikirkan Dia, sehingga kita selalu mengarahkan hati kita kepada Allah dan kita tahu status siapa kita dan tahu rencana Allah dalam kehidupan kita, dan kita mau melakukan rencana Allah di dalam kehidupan kita, dan kita pasti menjadi orang-orang yang berbahagia. Di mana harta berada, di situ hatimu berada. Ketika kita menganggap Allah itu adalah harta kita yang luar biasa, di situ hati kita akan berada. Demikianlah firman Tuhan, biarlah setiap kita boleh berbahagia dan diberkati oleh firman yang boleh dibagikan oleh setiap kita masing-masing. Mari untuk merespon firman Tuhan, semua saya undang untuk berdiri dan kita akan menyanyikan lagu NKB 201 ayat yang 1.